Gelinata de Koko. Perkenalkan, nama saya Tiara, perwakilan SMP Negeri 1 Soko. Jadi teman-teman, pada pagi hari ini, Tiara akan membawakan cerita bersejarah dari Tanah Jawa yang berjudul Ronggo Lawe Gugat. Tak perlu lama-lama, mari kita simak ceritanya. Dikisahkan dalam riwayat, Ronggo Lawe atau Rangga Lawe merupakan pengikut setia Raden Wijaya. Ronggo Lawe adalah salah satu tokoh yang ikut merintis berdirinya Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi. Tokoh lain yang tak kalah penting dalam pembangunan Kerajaan Majapahit ialah Arya Wiraraja, Nambi, Kepo Anabrang, dan Lembu Sora. Ronggo Lawe adalah salah satu putra dari Arya Wiraraja, Bupati Sumeneb, Pulau Madura. Ronggo Lawe juga berkerabat dengan Lembu Sora yang tak lain ialah pamannya. 3 orang yang terikat jalinan keluarga ini mengabdi kepada Kerajaan Majapahit dari era Raja pertama, yaitu Raden Wijaya atau Kartarajasa Jayawardhana dari tahun 1293 hingga 1309 Masehi. Tak lama setelah berdirinya Kerajaan Majapahit, tepatnya pada tanggal 12 November 1293, Raden Wijaya mengangkat Ronggo Lawe sebagai Adipati Tuban, daerah taklukan Kerajaan Majapahit di pesisir pantai utara. Namun, keputusan Raden Wijaya ini tidak memuaskan hati Ronggo Lawe. Ia merasa seharusnya ia mendapatkan jabatan yang lebih baik. Kekesalan Ronggo Lawe memuncak lantaran Raden Wijaya mengangkat Nambi sebagai Karyan Patih atau Perdana Menteri. Menurut Ronggo Lawe, Lembu Sora, yaitu pamannya, lebih pantas menyandang jabatan tersebut. Lantas Ronggo Lawe pun memberikan pendapatnya kepada Raden Wijaya. Ia berkata bahwasanya Lembu Sora, yaitu pamannya, lebih pantas menyandang jabatan tersebut. Karena menurutnya Lembu Sora lebih berjasa kepada Kerajaan Majapahit daripada Nambi. Namun, Lembu Sora memilih patuh atas kebijakan raja, dan ia menyuruh Ronggo Lawe untuk meminta maaf kepada Raden Wijaya. Tapi Ronggo Lawe tidak mau. Ia memilih kembali ke Tuban. Karena sikap Ronggo Lawe ini yang tidak sama sekali mencerminkan seorang ksatria sejati yang langsung meninggalkan masalah tanpa ingin menyelesaikan masalah tersebut, lantas memantik intrik di seluruh internal istana. Terdengar desas-desus bahwa Ronggo Lawe menyiapkan pasukan di Tuban untuk memberontak Majapahit. Hasutan pun terdengar di telinga Raden Wijaya. Dengan terpaksa, Raden Wijaya menyuruh Kepo Anabrang, Nambi, dan Lembu Sora untuk menyiapkan pasukan dan menghukum Ronggo Lawe. Ronggo Lawe yang mendengar kabar bahwa Kerajaan Majapahit akan menyerang Tuban, langsung menyiapkan pasukan untuk menghadang pasukan dari Majapahit. Singkat cerita, bertemulah kedua pasukan tersebut, tepatnya di Sungai Tambak Beras.
Kebo Anabrang yang melihat Ronggolawe langsung terbakar amarah. Ia menyerang Ronggolawe. Terjadilah pertempuran duel 1 lawan 1 antara Ronggolawe dan Kebo Anabrang. Pertarungan di derasnya sungai Tambak Beras ini menguntungkan bagi Kebo Anabrang karena Kebo Anabrang lebih piawai dalam berenang daripada Ronggolawe. Ronggolawe di ujung maut, leher Ronggolawe dicekik oleh Kebo Anabrang hingga tewas. Lembu Sora yang melihat kejadian itu berada di seberang sungai. Lembu Sora memang berada di kubu Majapahit. Namun, Ronggolawe adalah keponakan yang dikasihinya. Hilang kendali, Lembu Sora menikam Kebo Anabrang hingga mati. Karena pertarungan antar kedua kesatria Majapahit ini, sungai Tambak Beras dibanjiri oleh darah. Untuk menghormati jasa Ronggolawe dan Kebo Anabrang kepada kerajaan Majapahit, upacara kematian Adipati Ronggolawe dan Kebo Anabrang dilakukan semestinya. Jenazah Adipati Ronggolawe dan Kebo Anabrang disucikan, dibakar, dan abunya dilarung ke laut. Raden Wijaya mengampuni semua pasukan yang ikut bertempur dari Tuban. Bahkan, Raden Wijaya masih memberikan kesempatan kepada keturunan Ronggolawe untuk memimpin Tuban. Bagaimana teman-teman? Apakah ceritanya menarik? Jadi, pesan yang dapat diambil dari cerita ini ialah: pertama, sebagai pemimpin, ada baiknya kita mendengarkan masukan dari bawahan atau rekan kerja kita. Walaupun pemimpin, tapi apakah salah mendengarkan masukan dari bawahan? Semasih masukan tersebut bersifat positif, ada baiknya kita mendengarkan masukan tersebut dan menghargai pendapatnya. Dan yang kedua, kita sebagai orang yang lebih muda, lebih baik mendengarkan nasihat dari orang yang lebih tua. Dan yang paling terpenting dalam cerita ini, jangan sesekali menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Karena kalau berita itu tidak benar, bisa membuat fitnah dan akan berakibat fatal. Pak RT lagi benerin pagar, sampingnya disuguhin makanan. Ayo, jangan cuma didengar, jangan lupa untuk diterapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum